Hai semuanya, gimana kabarnya? Semoga kalian semua sehat dan tetap waras ya, di tengah dunia yang kadang suka bikin kita mikir dua kali sebelum bangun dari kasur. Hari ini kita akan ngobrolin sesuatu yang sebenarnya udah lama, jadi bahan debat para psikolog dan juga mahasiswa psikologi yang baru semester 3, tapi udah merasa kayak Freud reinkarnasi. Judul obrolan kita hari ini adalah Behaviorisme versus Psikoanalisis. Mana yang lebih valid? Nah, ini bukan cuma soal teori-teori tinggi yang bikin dahi berkerut, tapi juga soal bagaimana kita memahami diri sendiri dan orang lain. Jadi, siap-siap ya. Kita masuk ke dunia psikologi tapi dengan gaya santai ala tongkrongan. Coba deh, kalian pernah nggak sih mikir, kenapa kita bisa ketakutan sama suara petir padahal nggak pernah disambar? Atau kenapa ada orang yang kelihatannya punya hidup enak, tapi tetap aja ngerasa nggak bahagia? Nah, dua pertanyaan itu bisa dijawab dari dua pendekatan psikologi yang beda banget cara mikirnya. Behaviorisme dan psikoanalisis. Behaviorisme itu kayak pendekatan ala, lihat aja apa yang kelihatan. Mereka percaya bahwa semua perilaku manusia itu hasil dari pembelajaran, pengalaman, dan lingkungan. Simple. Kalau kamu dikasih hadiah setiap kali cuci piring, lama-lama kamu jadi rajin cuci piring. Kalau setiap kali curhat kamu dimarahin, ya kamu jadi nggak mau curhat lagi. Sederhana, kan? Itu logikanya behaviorisme. Pelopornya siapa? John B. Watson dan B.F. Skinner. Dua nama yang kalau disebut di kelas, langsung bikin mahasiswa mencatat dengan semangat. Mereka bilang, otak manusia itu kayak kotak hitam yang isinya nggak usah terlalu dipusingin. Yang penting stimulus dan responsnya. Stimulus A, respons B. Beres? Kayak remote TV, tekan tombol, gambar berubah. Tapi, tunggu dulu. Di sisi lain ada psikoanalisis. Ini pendekatan yang dalam, kayak laut. Kalau behaviorisme itu kayak permukaan laut yang bisa kita lihat, psikoanalisis itu nyelam ke dasar samudra. Pendekatan ini percaya bahwa banyak hal yang kita lakukan itu dipengaruhi oleh hal-hal yang bahkan kita sendiri nggak sadar. Lah kok bisa? Menurut Sigmund Freud, si bapaknya psikoanalisis, kita punya alam sadar, alam bawah sadar, dan alam nggak tahu diri. Maksudnya tak sadar. Banyak dari keputusan kita itu katanya dipengaruhi oleh dorongan bawah sadar. Misalnya, kamu selalu jatuh cinta sama orang yang dingin dan cuek. Padahal kamu tahu itu nggak sehat. Nah, kata psikoanalisis, bisa jadi itu ada hubungannya sama hubunganmu dulu dengan orang tua yang kurang kasih sayang. Waduh, berat ya. Freud bilang, di dalam diri kita ada konflik antara ide, dorongan dasar, ego, realita, dan superego, moral. Hidup itu ya soal gimana caranya ego kita bisa negosiasi dengan dua kekuatan itu. Kayak kamu yang lagi diet, tapi ngelihat promo, diskon pizza. Ide bilang, makan aja. Superego bilang, ingat kolesterol. Ego bilang, makan setengah aja, biar adil. Nah sekarang kita balik ke pertanyaan awal. Mana yang lebih valid? Behaviorisme itu kuat di objektivitas. Karena dia fokus sama perilaku yang bisa diobservasi dan diukur. Misalnya kamu takut naik lift. Terapis behavioris akan kasih kamu teknik exposure. Pelan-pelan kamu diajak deket ke lift, terus masuk sampai akhirnya biasa aja. Masalah selesai tanpa harus gali masa lalu. Efektif dan efisien. Tapi kadang kita nggak cuma butuh solusi praktis. Kadang kita butuh ngerti, kenapa sih gua kayak gini? Nah, di situ psikoanalisis bisa kasih jawaban. Pendekatan ini ngajak kamu ngobrol tentang masa kecil, hubunganmu sama orang tua, mimpi-mimpi anehmu, sampai konflik batin yang selama ini kamu pendam. Emang sih prosesnya lama dan nggak bisa diukur kayak behaviorisme. Tapi buat beberapa orang, pemahaman itu jauh lebih menyembuhkan daripada sekadar ngilangin gejalanya. Terus, apakah psikoanalisis itu nggak ilmiah? Ya,
Ini salah satu kritik paling umum. Banyak konsepnya yang sulit dibuktikan secara empiris. Coba aja kamu ukur konflik antara ide dan superego. Pakai alat ukur apa? Alat ukur kegalauan. Tapi jangan salah, walaupun dianggap tidak ilmiah oleh beberapa kalangan, pendekatan ini tetap relevan, terutama di dunia terapi yang lebih holistik dan humanistik. Dan jujur aja, kadang behaviorisme tuh terasa dingin. Karena dia nggak peduli kamu sedih kenapa, yang penting kamu berhenti menangis. Sementara psikoanalisis kayak bilang, yuk kita cari tahu kenapa kamu menangis, mungkin ada luka lama yang belum sembuh. Tapi jangan buru-buru milih salah satu dan nyinyir ke yang lain. Dunia psikologi itu luas dan nggak hitam putih. Bahkan sekarang banyak pendekatan yang gabungin keduanya. Misalnya, terapi kognitif behavioral, CBT, yang populer banget. CBT itu kayak anak behaviorisme yang open-minded. Dia nggak cuma lihat perilaku, tapi juga pikiran dan perasaan di baliknya. Jadi kita belajar untuk mengenali pola pikir yang nggak sehat, lalu mengubahnya lewat perilaku baru. Dan sebenarnya, hidup kita juga kayak begitu. Nggak bisa cuma fokus ke apa yang kelihatan, tapi juga ke apa yang kita rasakan dan pikirkan, meskipun itu nggak terlihat. Kadang kita harus tahu apa yang salah dalam pola pikir kita, tapi juga harus tahu gimana caranya berubah. Dua hal ini nggak bisa dipisah. Bayangin ada orang yang takut gagal. Kalau kita pakai behaviorisme, kita mungkin akan kasih dia latihan-latihan kecil buat membiasakan diri dengan ketidakpastian. Tapi kalau kita pakai pendekatan psikoanalisis, kita mungkin akan tanya, pernah nggak kamu dimarahi waktu kecil karena gagal? Dua pendekatan, dua jalur, tapi bisa menuju ke tempat yang sama, pemulihan. Dan disinilah poin pentingnya, validitas itu tergantung kebutuhan. Kalau kamu mau perubahan cepat dan langsung terasa, behaviorisme bisa jadi jawaban. Tapi kalau kamu pengen eksplorasi diri, mencari makna, dan mengerti kenapa kamu jadi kamu yang sekarang, psikoanalisis bisa jadi teman curhat yang dalam. Gak ada pendekatan yang paling benar untuk semua orang. Kita ini unik, masalah kita juga unik. Jadi pendekatan yang cocok buat si A, belum tentu cocok buat si B. Itu kenapa banyak psikolog sekarang pakai pendekatan integratif, alias campur-campur. Nggak fanatik satu aliran, tapi pakai yang paling relevan untuk kasus kliennya. Kadang kita butuh behavioral intervention buat bisa bangun pagi tepat waktu. Tapi di saat lain, kita juga butuh eksplorasi psikoanalitik buat paham kenapa kita selalu merasa nggak cukup, meskipun udah kerja keras setengah mati. Jadi kalau ditanya lagi, mana yang lebih valid, behaviorisme atau psikoanalisis? Saya akan jawab, tergantung kamu lagi butuh yang mana. Karena dalam hidup ini, yang paling valid adalah apa yang benar-benar membantu kita tumbuh. Dan itu, teman-teman, adalah kenapa penting banget untuk nggak cuma belajar teori, tapi juga memahami diri sendiri. Karena pada akhirnya, tujuan dari semua pendekatan ini bukan buat debat siapa, paling ilmiah atau paling tua, tapi siapa yang bisa benar-benar membuat hidup kita lebih baik. Oke, itu dulu obrolan kita kali ini. Semoga bikin kalian mikir, atau minimal jadi bahan kontemplasi pas lagi bengong di kamar mandi. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Catatan Psikologis. Karena kita bakal terus bahas hal-hal seru yang dekat dengan kehidupan, tapi jarang kita pahami. Sampai jumpa di video selanjutnya.